kayak begitu. Oh. SMP Nyanyi. kelas 2. Iya, tapi di Mengisi gubernuran. acara. Oke, Ya, di rumah tingkat jabatan provinsi gubernur. ya. Jadi- Oke, Kang Asep, kalau melihat kemeriahan acara yang disajikan ya di Istana Negara, sepertinya kalau tahun ini Kenapa? lebih semarak begitu ya, Oke. terasa gitu. Apanya nih, Ada semarak banyak yang hiburannya atau semarak kita untuk kita belum melihat seperti apa jalannya proses kirap bendera, Ya, ya. pembacaan teks proklamasi dan lainnya ya. Tapi yang kita bisa lihat dari kemarin sampai dengan hari ini dan juga laporan dari teman-teman itu acara hiburannya cukup banyak ya, cukup lengkap. Kemudian juga nanti malam kabarnya akan ada karnaval kendaraan hias yang disiapkan oleh beberapa kementerian dan lembaga dan jumlahnya pun tidak sedikit. Iya. Bagaimana Kang Asep mencermati atau melihat situasi seperti tahun dengan ini? segala macam acara-acara itu ya. Saya kira live kita dimajuin juga mungkin karena upacaranya jadwalnya berubah kan. Jangan curhat gitu dong, Kang. Kenapa berubah itu? Karena mungkin karena pertimbangan ada karnaval, ada perayaan, Ntar, ada pesta komplainnya rakyat ke itu. produser saya aja ya. Iya, iya. Untungnya berangkat sehari sebelumnya nih dari Bandung. Nah, jadi kalau ada kemeriahan seperti tadi, saya pun akan ikut gitu ya, karena merayakan dengan kemerdekaan, dengan pesta rakyat, dengan kemeriahan itu juga satu keharusan ya. Gembira. Ya, sesuatu yang serius itu, yang idealis itu kan juga nggak bisa terus-menerus gitu. Tapi memang yang idealis dulu yang harus diprioritaskan gitu ya. Basicnya. Kalau kata W.R. Supratman dalam lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya gitu ya. Nah, kebutuhan pesta itu kan kebutuhan badan ya, perut kenyang, mata melotot gitu kan. Karena kalau orang Sunda tuh pesta tuh beteng kempes, mata bentak gitu ya. Artinya kan? Perut kosong, tumben aja. mata terus melotot gitu. Karena joget terus dan lain-lain. Oke. Tapi kenapa sih Kang Asep kemudian saya baca di media sosialnya ada 3 kutipan yang tajam kemudian harus ditafsirkan secara apa biar tidak multitafsir nih, tolong dijelaskan dulu satu-satu. Ya, saya berpikir bahwa justru memang manusia Indonesia ini harus tadi yang kita bahas sebelum ini ya, harus dibangun dulu visinya ya, orientasi mereka terhadap bangsa. Mau jadi organisasi ya, mau jadi anggota gitu, itu harus ada orientasi. PMI ada orientasi, bahkan komunitas kami pun ada orientasi. Betul. Ada orientasi bagaimana mengorientasi anggota itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau PMI, HMI, ya Himpunan Mahasiswa Islam, Perhimpunan Mahasiswa Islam, kampus, sekolah, ada MPLS, ada ospek gitu ya, orientasi untuk menjadi warga kampus, warga sekolah. Nah, pertanyaannya, kalau mau jadi warga negara, warga bangsa Indonesia, di mana orientasinya? Itu yang tidak ada. Nah, ini yang menurut saya sangat mengerikan gitu. Maka saya punya quote itu adalah sebenarnya sesungguhnya ini juga semakin memperteguh saat saya pendidikan di Lemhanas ya. Selesai saya pendidikan, ternyata ada yang lebih urgent ya. Kalau dulu serangan zaman abad pertengahan itu datang dari laut menggunakan kapal layar dengan meriam yang moncong di setiap pinggir kapal mengarah ke daratan. Yang di darat mereka bikin benteng di pinggir pantai. Ya. Setelah revolusi industri, serangan itu tidak datang dari laut, tapi datang dari udara. Maka semua orang benteng ditinggalkan, kemudian mereka membangun bunker. Ya. Nah, zaman sekarang di era transformasi, serangan ini tidak hanya dari laut, mungkin dari udara mungkin nggak ada ya. Serangan ini justru masuk ke kamar kita langsung, ke HP kita yang mengundang. Kita yang mengundang serangan kita yang itu. mengundang, datang ya langsung dan kita nggak sadar kalau kita diserang. Nah, yang berubah adalah dalam era asymmetric warfare ya, perang asimetris ini sebenarnya ya pikiran, jiwa yang diserang gitu ya, dengan perubahan-perubahan yang tadi ini yang justru perubahan ini harus disiasati, harus diisi. Dan kekosongan ini ada di negara sebagai pemangku kepentingan yang paling tinggi ya. Selain masyarakat, tentu komunitas juga saya ya terus Memang bergerak. dalam hal gitu. sejarah negara belum hadir, Kang. Sejauh ini masih jauh gitu ya. Makanya kami pun sebenarnya berterima kasih di era Pak Prabowo ini Direktorat Sejarah diadakan kembali. Tadinya nggak ada, jadi dihilangkan zamannya Mas Nadiem.
Ya, Direktorat Sejarah dan Permusiuman itu dihapuskan. Oke. Nah, zamannya Pak Prabowo diadakan kembali dengan proyeknya penulisan ulang sejarah. Jadi ini positif menurut saya. Maka saya dukung gitu. Tetapi saya kasih rambu-rambu gitu. Nggak bisa kalau ini kemudian jadi hanya versi tunggal sejarahnya. Harus Nah makanya Kang, gitu. karena Direktorat Sejarahnya dihapuskan selama 1 periode, banyak masyarakat termasuk elit bangsa ini yang nggak paham sejarah. Itu. Ya, ada orang yang tidak menguasai sejarah tapi bicara tentang sejarah. Ya, saya mau minta komentarnya Kang Asep tentang statementnya Prof. Mahfud MD. Boleh dong ya? Boleh, Ya. boleh banget. Anda mengikuti kan? Betul, Nah, betul. saya tidak usah cerita lagi. Tapi kira-kira gimana pendapatnya Kang Asep tentang apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu? Ya begini, memang akhir-akhir ini terutama di era sosial media ini Mas Don dan Mbak Mona, banyak sekali masyarakat terutama konten kreator bikin konten sejarah. Termasuk mereka yang tidak berlatar belakang sejarah menyampaikan sejarah. Nah, ini mesti hati-hati karena dalam sejarah itu harus multi perspektif ya. Dan seorang sejarawan itu kan punya ilmunya, punya alatnya, ya, punya metodologinya, punya pisau analisa. Jadi ketika Anda baca satu artikel, kemudian Anda menyampaikannya, bisa jadi Anda akan salah. Kenapa? Karena sejarah itu tidak bisa hanya satu angle. Ya, ada banyak angle gitu. Belum lagi angle itu mungkin tadi disinformasi ya, nggak benar disampaikan atau hoax gitu. Nah, oleh sebab itu apa yang disampaikan Prof. Mahfud ya saya sampaikan juga di dalam sosial media saya sangat mempercayai, saya sangat meyakini, saya sangat hormat pada beliau pada bidang keilmuan hukum yang beliau kuasai gitu ya. Karena istri saya juga orang hukum gitu ya. Tapi pada soal sejarah saya kira ntar dulu saya bilang ya. Apalagi yang beliau sampaikan itu banyak ngawurnya. Ya, gitu ya. Mana aja tuh contohnya yang ngawur. Maksudnya ini bagian dari edukasi kita ke masyarakat. Betul. Ya? Nah maksudnya gini. Beliau mengatakan bahwa kemerdekaan kita ini diperoleh dari perjuangan mengusir penjajah. Yes, kita memang berjuang. Tapi tidak ada satupun perang. Ada. Tapi hanya beberapa jam kemudian diambil alih. Tidak ada yang kemudian kita perang. Menang kemudian kita bilang merdeka dari perang gitu, dari perang nggak ada. Jadi kita selama perang ini kita kalah karena apalagi fisik ya kita sangat minim infrastruktur kita dalam konteks militer saat itu gitu ya. Nah maka kekuatan yang dilakukan itu adalah sebelum era pergerakan itu ada istilah generasi otot. Jadi Cut Nyadin, Patimura, Krisna Martatiaum, Laksamana Malhayati, mereka bergerak, berjuang dengan otot. Makanya disebut generasi otot. Nah, setelah dimulai dari era Budi Utomo, ya, organisasi pergerakan Budi Utomo, disebut generasi otak karena mereka bergerak, berjuang melalui pemikiran, melalui negosiasi, melalui diplomasi ya? organisasi gitu, organisasi gitu. Nah dari situ kemerdekaan ternyata lebih mudah dicapai ya karena ada pergerakan yang terstruktur gitu ya. Bahkan yang menarik yang orang nggak paham kenapa Budi Utomo dijadikan momen kebangkitan nasional gitu ya. Karena kalau mau merdeka tuh harus pinter, nggak bisa bodoh. Nah Budi Utomo tuh organisasi crowdfunding. Ya, kalau sekarang itu kitabisa.com lah kurang lebih miliknya si Timi ini teman saya. Budi Utomo itu adalah organisasi crowdfunding untuk mengumpulkan duit, ya, uang untuk dana beasiswa karena banyak anak-anak Bumi Putra rakyat jelata yang nggak mampu sekolah. Stovia, sekolah tinggi kedokteran zaman Belanda itu mahal sekali. Sampai hari ini sekolah kedokteran mahal banget. Betul. Kan. Yang bisa sekolah anak bupati. Bupati ini bekerja untuk pemerintah Belanda. Bupati ini juga yang menghisap rakyat. Jadi bapak-bapaknya anak-anak muda yang bikin Budi Utomo itu sadar kalau orang tuanya pro penjajah. Orang tuanya bekerja untuk penjajah Belanda. Maka harus dipalakin sama mereka. Jadi Budi Utomo ini ngumpulin duit itu duitnya dari orang tuanya. Dipalak-palakin tuh para bupati itu. Nah kemudian menyekolahkan anak-anak muda yang nggak mampu gitu ya. Dan 20 tahun kemudian ada deklarasi bangsa Indonesia. Ya, satu bangsa yang
hanya ada di dalam imajinasi. Saya selalu bilang Indonesia itu nggak ada. Ya. Kebudayaan Indonesia itu nggak ada. Kenapa? Karena rendang itu bukan kebudayaan Indonesia. Puncak-puncak kebudayaan daerah itu disebut kebudayaan Indonesia. Indonesia itu hanya ada di kepala. Jadi kalau isi kepalanya nggak diisi soal Indonesia, soal sejarah Indonesia, karena ajarkan anak-anak kita matematika maka ia akan pandai berhitung. Ajarkan anak-anak kita sejarah maka ia akan semakin mencintai bangsa dan negaranya. Oke, bagaimana mengisi